Piala Dunia sering menampilkan aksi-aksi mengejutkan dari tim yang nggak diunggulkan sama sekali. Hal ini juga diprediksi akan terjadi di Piala Dunia 2022 mendatang. Sebagai catatan, tim-tim yang disebut kuda hitam adalah tim yang tidak memiliki materi pemain yang cukup merata atau tidak pernah memenangkan Piala Dunia sama sekali. Cetak Gol coba merangkum tim-tim yang diprediksi jadi kuda hitam sebagai berikut. Portugal. Untuk mengawali ulasan ini ada negara yang berbatasan langsung dengan Spanyol, yakni Portugal. Di pentas Eropa, Portugal sendiri jadi tim yang diunggulkan untuk juara. Akan tetapi di pentas Piala Dunia, Portugal nggak tergabung dalam kandidat kuat juara. Alasannya jelas karena langkah Portugal selalu terhenti di babak 16 besar. Sebagai contoh, dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir, Portugal nggak pernah menembus partai semifinal. Bahkan di Piala Dunia 2014, langkah Portugal sudah terhenti di babak penyisihan grup. Di Piala Dunia edisi tersebut, Portugal cuma mampu meraih 1 kemenangan saja. Kemenangan itu pun diraih atas negara non-unggulan yakni Ghana. Sisanya mereka menelan kekalahan telak atas Jerman serta imbang melawan Amerika Serikat. Sebenarnya di Piala Dunia 2006, Portugal punya kesempatan untuk menjadi juara. Sayangnya langkah mereka terhenti di partai semifinal. Saat itu, skuad Selecao dikalahkan oleh Prancis dengan skor tipis 1-0. Portugal juga bernasib buruk pada laga perebutan posisi yang ketiga. Saat itu, mereka dibantai oleh Jerman dengan skor 3-1. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Piala Dunia 2022 nanti, Portugal diprediksi jadi tim kuda hitam. Pasalnya, skuad asuhan Fernando Santos ini masih diisi oleh pemain-pemain generasi emasnya. Piala Dunia 2022 nanti berkemungkinan juga jadi Piala Dunia terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Alasannya di tahun depan Ronaldo sudah akan berumur 37 tahun. Walaupun sudah cukup uzur, pemain berjuluk CR7 ini masih tampil gacor dan jadi andalan di tim yang dia bela. Uruguay. Berikutnya ada negara yang terletak di benua Amerika yakni Uruguay. Pada Piala Dunia 2018 yang lalu, Uruguay tampil cukup mengejutkan. Mereka berhasil meraih 4 kemenangan secara berturut-turut. Saat itu, Uruguay tergabung di grup A bersama Rusia, Mesir, dan juga Arab Saudi. Di partai penyisihannya, Uruguay mampu keluar sebagai juara grup dengan mengumpulkan 9 poin. Uruguay yang berstatus sebagai juara grup langsung ditantang oleh Portugal di babak 16 besar. Skuad yang berjuluk La Celeste ini berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Saat itu, penyerang andalan mereka yakni Edinson Cavani sukses meraih brace. La Celeste berhasil membungkam Portugal dengan 2 gol tanpa balas. Tapi sayang, di babak 8 besar, Luis Suarez dan kawan-kawan harus takluk dari Prancis dengan 2 gol tanpa balas. Di Piala Dunia 2022 nanti bukan gak mungkin kalau Uruguay kembali tampil secara mengejutkan. Apalagi saat ini timnas Uruguay masih dihuni oleh pemain-pemain jempolan, mulai dari Diego Godin, Federico Valverde, Rodrigo Betancourt, sampai Luis Suarez. Selain itu, Piala Dunia 2022 nanti juga diprediksi bakal jadi Piala Dunia terakhir bagi 2 bintang mereka, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Di tahun depan, keduanya sudah berumur 35 tahun. Kroasia. Selanjutnya ada negara yang terletak di antara Eropa Selatan dan Eropa Timur, yakni Kroasia. Di Piala Dunia 2018 yang lalu, Kroasia tampil secara mengejutkan. Pada babak penyisihan, skuad yang berjuluk Vatreni ini berhasil menyelesaikan seluruh pertandingan dengan kemenangan. Kroasia bahkan mengalahkan tim tangguh seperti timnas Argentina. Kroasia yang berstatus sebagai juara grup berhadapan dengan Denmark di babak 16 besar. Pada babak itu, Kroasia juga memenangkan laga lewat babak adu penalti. Berlanjut ke babak perempat final, mereka juga berhasil mengalahkan tim tuan rumah Rusia. Saat itu, mereka menekuk salah satu negara tersebut melalui babak adu penalti juga. Di partai semifinal, mereka berhadapan dengan timnas Inggris. Di partai itu, Luka Modric dan kawan-kawan berhasil menekuk skuad The Three Lions dengan skor 2-1. Sayangnya, di partai finalnya mereka harus takluk dari Prancis dengan skor 4-2. Walaupun kalah, langkah mereka di Piala Dunia tersebut patut diacungi jempol.
Pasalnya, Piala Dunia edisi itu merupakan prestasi terbaik dari sepak bola Rusia. Sebelumnya, dalam 4 edisi Piala Dunia terakhir, langkah mereka selalu terhenti di babak penyisihan. Bahkan di Piala Dunia 2010, Kroasia nggak lolos babak kualifikasi dan harus absen. Denmark. Kemudian ada negara Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia dan Norwegia, yakni Denmark. Denmark sendiri bukan tim yang diunggulkan di kancah internasional. Denmark mencapai prestasi tertingginya pada Piala Dunia edisi 1998 yang lalu. Saat itu, tim yang berjuluk Olsenbanden ini berhasil menembus babak perempat final. Sayangnya di babak perempat final tersebut mereka harus takluk di tangan Brazil dengan skor 3-2. Sementara itu pada Piala Dunia 2022, Denmark diprediksi bisa tampil mengejutkan juga. Hal itu bisa dilihat pada pertandingan terakhir mereka pada Piala Euro 2020 yang lalu. Saat itu mereka tampil luar biasa dan mampu menembus partai semifinal. Walaupun begitu, langkah mereka sampai ke semifinal bukan hal yang mudah. Sebelumnya, mereka harus menerima 2 kekalahan pada pertandingan pembukanya. Denmark sendiri baru bangkit pada partai terakhir penyisihan grup. Mereka melibas Rusia dengan skor telak 4-1. Sayangnya di partai semifinal menghadapi Inggris, mereka harus takluk dengan skor 2-1. Saat ini Denmark dihuni oleh pemain-pemain jempolan yang berlaga di liga-liga top Eropa. Mulai dari Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Mikkel Damsgaard, sampai Lord Martin Braithwaite. Denmark juga punya kapten karismatik yakni Simon Kjær. Pemain AC Milan ini mendapatkan penghargaan dari UEFA karena menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Belgia. Menutup ulasan ini ada negara yang terletak di bagian Eropa Barat, yakni Belgia. Pada 2 edisi Piala Dunia terakhir, Belgia tampil cukup menjanjikan. Dalam 2 edisi Piala Dunia tersebut, tim yang berjuluk Rote Teufel ini menorehkan prestasi terbaiknya. Di Piala Dunia 2014 yang lalu, mereka mampu menembus babak perempat final. Sayangnya, di partai tersebut mereka ditaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0. Berlanjut di Piala Dunia 2018, prestasi Belgia juga meningkat dan mampu menembus partai semifinal. Sebelum mencapai babak semifinal, skuad asuhan Roberto Martinez ini berhasil mengalahkan tim-tim tangguh. Mereka menekuk tim-tim sekaliber Inggris sampai dengan Brazil. Sayangnya di partai semifinal mereka dipaksa menyerah oleh timnas Prancis dengan skor 1-0. Walaupun begitu, mereka berhasil memperebutkan tempat ketiga setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-0. Di Piala Dunia 2022 nanti, Belgia diprediksi bakal jadi tim yang bakal merepotkan. Alasannya karena saat ini skuad Rote Teufel punya kedalaman skuad yang merata. Mereka diisi oleh pemain-pemain jempolan mulai dari Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, sampai Eden Hazard. Selain itu, banyak juga pemain yang memasuki masa-masa keemasannya. Itulah sejumlah tim kuda hitam yang diprediksi bakal tampil mengejutkan. Tim mana yang kamu prediksi bakal tampil lebih hebat dari tim yang lainnya? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini.